Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Septiana. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan tentang huruf H. Hakikatnya, tenggorokan bagian bawah 2 pita suara. H keluar dengan 2 pita suara agar terbuka. Sifat-sifatnya: rakawah, berarti suara huruf mengalir ketika sukun. Hams artinya disertai dengan aliran nafas. Ikhtifal, suaranya turun ke arah dasar mulut sehingga suaranya. Infitah, suara tidak mengumpal. Setiap istighfal pasti iftitah. Di antara kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari: 1. Menebalkan suaranya, misalnya al-qaharu. 2. Berlebihan dalam membuat pita suara sehingga suaranya lebih seperti dina. 3. Mengkolkolahkannya ketika suaranya, misalnya dina. 4. Suaranya tidak jelas ketika bertemu dengan huruf yang sama atau huruf H, misalnya fasabihu. 5. Suaranya tidak jelas ketika wakaf, misalnya la raiba fi. Latihan huruf H. Ha, hi, hu, ha, huhan, hani, nahnan, minal, muhni, mahihan, hanihan, aha, ahu, ahi. Ha fathah, contohnya haza. Ha kasroh, contohnya lillahi rabbil alamin. Ha dhammah, contohnya mathaluhum. Ha sukun, contohnya ahdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revarinda Puspitasari, NIM 209200034. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rumus nun sukun dan tanwin. Sebelum lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui apa itu nun sukun dan apa itu tanwin. Nun sukun atau nun sakinah adalah nun yang tidak berharokat fathah, doma, dan kasroh. Sedangkan tanwin itu penulisannya seperti ini. Ada 3 tanwin, yaitu ada fathah, kasroh, dan doma, atau hanya salah satunya saja. Tanwin adalah lambang nun sukun yang berada di akhir kata benda, baik secara lafaz saja atau secara bacaan saja. Ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, itu memiliki 4 hukum bacaan. Yang pertama itu idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat itu ikhfa. Nun sukun dan tanwin itu hukumnya sama. Contohnya, baitun. Ini penulisan pada tanwin karena di sini ada tanda doma, dan di sini baitun. Ini penulisan pada nun sukun. Hukumnya sama saja. Sedangkan jika bertemu dengan huruf hijaiyah itu memiliki 4 hukum yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu idhar, ikhfa, iqlab, dan idgham. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah memiliki 2 hukum, yaitu yang pertama idhar yang akan saya bahas, dan yang kedua itu idgham. Nah, idhar itu apa? Idhar secara bahasa berarti terang atau jelas. Sedangkan secara istilah, idhar yaitu pengucapan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa didengungkan atau tanpa digunahkan. Idhar ini terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama idhar halqi, dan yang kedua idhar mutlak. Idhar halqi, cara membacanya yaitu pertama mengucapkan nun sukun
atau tanwin dengan jelas sebagaimana mahroj atau sifatnya. Yang kedua, pengucapan tidak boleh disertai dengan dengungan. Yang ketiga, hindari pemantulan nun sukun atau tanwin. Yang keempat, hindari penghentian pengucapan sehingga terkesan memutuskan huruf sebelumnya dengan huruf setelahnya. Nah, idhar halki itu idhar yang berasal dari tenggorokan. Huruf idhar halki itu ada 6. Yang pertama, alif, ha, ho, ha, ain, dan qin. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu dari huruf alif. Cara membacanya, min akhihi. Min akhihi. Dibaca dengan jelas. Pembacaan yang salah itu dengan min akhihi. Kenapa salah? Karena terdapat dengungan. Sedangkan huruf izhar itu harus dibaca terang dan jelas tanpa didengungkan. Disebut izhar halki karena terdapat nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Jadi hukum bacaannya adalah izhar halki. Yang kedua, yaitu izhar mutlak. Apa itu izhar mutlak? Izhar mutlak adalah huruf yang tidak berasal dari tenggorokan. Nah, kapan terjadinya izhar mutlak? Itu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu kata. Kenapa dalam satu kata? Karena huruf waw dan ya itu termasuk dalam huruf idgham. Contohnya seperti ad-dunya. Ad-dunya. Dalam satu kata, ad-dunya itu kan artinya dunia. Nah, huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya itu dalam satu kata. Makanya disebut dengan hukum bacaannya itu izhar mutlak. Baik, kita masuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu idgham. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu idgham. Nah, idgham secara bahasa itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Sedangkan idgham secara istilah itu memasukkan huruf nun sukun ke dalam huruf berharokat sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Huruf nun sukun itu ada 6. Yang pertama ya, yang kedua ra, yang ketiga mim, yang keempat nun, yang kelima waw, dan yang keenam lam. Atau biasa disingkat dengan yarmaluna. Yarmaluna, agar bisa mempermudah untuk menghafal hurufnya. Huruf idgham itu juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama idgham bigunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Kita akan membahas mengenai poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu idgham bigunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan gunnah artinya dengungan. Jadi idgham bila gunnah adalah kita memasukkan huruf tanwin atau nun sukun ke dalam huruf yang lain menggunakan dengungan. Huruf idgham bigunnah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau biasa disingkat dengan yanmu. Baik, bagaimana cara membaca idgham bigunnah? Itu yang pertama, dengan cara memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya. Yang kedua, menahan bacaan nun sukun selama 2 harokat atau 2 ketukan. Yang ketiga, dengan cara mendengungkan atau menggunakan bacaan. Oke, contohnya bacaannya seperti famay ya'mal dengan 2 harokat. Famay ya'mal dengan cara didengungkan. Kalau kita membacanya paman ya'mal, itu akan menjadi hukum bacaan izhar mutlak karena kita potong dan tidak kita dengungkan. Pembahasan yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi
dengan lah tidak guna dengungan. Berarti kita memasukkan saja tapi tidak didengungkan atau tidak digunakan. Hukum bacaannya yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Itu disebut dengan hukum bacaan idgham bila gunnah. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, dengan cara memasukkan nun sukun dan tanwin ke dalam huruf berikutnya. Yang kedua, tidak disertai dengan dengung dan tidak ditahan. Contohnya seperti apa? Seperti ini cara bacaannya. Alam yarahu. Alam yarahu. Itu yang benar. Alam yarahu. Itu bacaan yang benar. Kenapa disebut dengan idgham bila gunnah? Karena nun sukun bertemu dengan salah satu huruf dari idgham bila gunnah, yaitu huruf lam. Sehingga hukum bacaannya yaitu idgham bila gunnah. Baik. Itulah tadi penjelasan dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu hukumnya idhar dan idgham. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustina dengan NIM 209200063. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai nun sukun dan tanwin yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang iqlab. Iqlab adalah salah satu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf iqlab, yaitu ba. Cara membaca dalam hukum bacaan iqlab yaitu bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin. Maka nun atau tanwinnya berubah menjadi suara mim. Contohnya, jika nun mati bertemu dengan huruf mim, ambatakum, nun ketemu ba, nun mati ketemu ba, bukan dibaca anba, bukan anba, tapi ambatakum. Contoh tanwin ketemu huruf ba, sami'un basir, bukan dibaca sami'un basir, tapi dibaca sami'un basir. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan ikhfa. Ikhfa adalah salah satu hukum bacaan dalam Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ananda semua tahu berapa huruf ikhfa? Ya, ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dod, ta, zo, fa, kof, kaf. Cara membaca hukum bacaan ikhfa itu dengan disamarkan dengan gunnah. Maksudnya bunyi nun mati atau tanwin itu dibaca samar-samar disertai dengan dengungan. Contohnya, jika nun mati bertemu dengan huruf ta, wala antum, antum, bukan dibaca wala antum. Contoh satu lagi, jika bertemu dengan huruf jim, min ju'in, bukan dibaca
min ju'in, bukan, tetapi disamarkan, min ju'in. Contoh lain, jika tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, tanwin bertemu dengan huruf ta, yauma izin tuhaddisu, bukan dibaca yauma izin tuhaddisu, tapi dibaca yauma izin tuhaddisu. Contoh lain, jika bertemu dengan huruf zal, naron zatalaha, bukan dibaca naron zatalaha, tapi dibaca naron zatalaha, samar-samar dan disertai dengan dengungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum nun dan mim bertasydid. Hukum bacaan dari huruf nun dan mim yang bertasydid yaitu wajib dibaca gunnah. Cara membacanya membunyikan sambil mendengung. Adapun lama dengungannya selama 2 ketukan atau 1 alif. Lama ketukan tersebut bisa disesuaikan dengan irama lagu yang dibaca oleh pembaca. Contoh dari nun bertasydid seperti jannatun. Nah, di situ kan ada dengungan selama 2 ketukan ataupun kita sebut 1 alif. Contoh lain, mim bertasydid. Summa. Itu kan ada dengungan yang biasa kita sebut gunnah. Bukan kita baca summa, tapi kita baca summa. Nah, itu ada ketukan ataupun 1 alif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan izhar halqi. Izhar halqi merupakan salah satu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu hamzah, ha, ain, ghin, dan ha, kho. Cara membacanya yaitu dengan jelas, beda dengan ikhfa tadi. Ikhfa tadi kita membacanya disamar-samarkan, disertai dengan dengung. Berbeda dengan izhar halqi. Kalau izhar halqi ini kita membacanya dengan jelas. Contohnya, nun mati bertemu hamzah. Kullun amana, bukan kita baca kullun, beda. Itu kalau ikhfa. Kalau izhar itu jelas dibacanya kullun amana. Contoh lain izhar halqi, ingat ya, izhar halqi itu dibaca jelas, bukan samar-samar. Kalau samar-samar dan disertai dengung itu ikhfa. Contohnya azabun alim, bukan dibaca azabul alim, tapi dibaca azabun alim. Dari keempat yang saya jelaskan tadi, materi yang saya jelaskan tadi, cukup diingat. Yang pertama, hukum bacaan iklab. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin itu berubah menjadi mim. Yang kedua, hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa itu terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa yang telah saya sebutkan tadi. Maka dibaca dengan samar-samar dan disertai dengungan. Yang ketiga, hukum nun dan mim bertasydid. Hukum nun dan mim bertasydid itu adalah gunnah, dibaca berdengung dan disertai dengan 2 ketukan ataupun 1 alif.
Yang terakhir, izhar holki. Izhar holki adalah hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar yang telah saya sebutkan tadi. Maka dibaca dengan jelas. Ingat perbedaannya, izhar itu jelas, ikhfa itu samar-samar. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.